Kalian bingung punya mic murah tapi suaranya kayak kaleng-kaleng dan pengen suaranya kayak begini yang kalian dengerin sekarang. Nah, yuk nonton videonya sampai akhir. Halo semuanya, selamat datang di channel Tommy Pratama, dimana di sini gue sendiri Tommy akan menjadi host kalian sehari-hari. Dan kali ini gue pengen ada sharing-sharing tips atau tutorial, sekaligus gue refreshing dari konten-konten gue yang isinya keyboard-keyboardan mulu. Nah, di tips atau tutorial kali ini gue pengen sharing tentang gimana caranya ngebagusin suara mic kalian dari mic murah atau mic entry jadi suaranya kayak profesional gitu. Karena emang udah banyak juga yang nanyain gue kayak, itu micnya pakai apa bang? Atau micnya mahal ya bang? Atau bang gimana sih cara suara micnya kayak begitu? Nah, di video ini gue bakal kasih tahu tips dan tutorial gimana caranya bikin suara mic kalian yang biasa aja jadi kayak ya kurang lebih seperti inilah, seperti ini. Sebelumnya buat kalian yang masih belum tahu, gue sekarang lagi pakai mic Tavware BM800. Mic ini gue waktu itu beli kalau nggak salah sekitar 170 ribuan di Tokopedia, dimana waktu itu gue belinya sepaket yang udah isinya mic arm, micnya, foam, pop filter, phone stand, dan lain-lain. Cuman kalau misalnya kalian pengen beli satuannya aja sih mic-nya BM800 aja, itu harganya sekitar 80 ribu sampai 100 ribuan kalau kalian cari di Tokopedia. Nah, tapi walaupun mic gue harganya cuma sekitar 100 ribuan, tetap aja kan kalian bisa dengar suaranya kalau karakteristik suaranya itu lebih kayak ke mic yang udah harganya di atas 500 ribu. Lebih basi, lebih minim sampai nggak ada noise sama sekali. Terus suaranya jernih lagi. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian yang micnya murah juga pengen suaranya kayak begini, bisa hanya dengan menggunakan dua software aja nih. Kita di sini mainin dua software, yaitu Voicemeeter dan Audacity. Nah, Voicemeeter itu kayak semacam soundboard virtual gitu yang bisa kalian pakai buat ngatur gain atau volume mic. Terus bisa ngatur karakteristik suara juga dan lain-lain. Oke, jadi ini adalah website dalam deskripsi gua yang nanti kalian akan mendownload softwarenya dari sini. Nah, di sini ada VB Audio, Virtual Audio Device, dan satu lagi VB Audio Voicemeeter. Nah, di sini kalian pengen download yang VB Cable Driver Pack sesuai device kalian, dimana di sini gue pakainya Windows, jadi gue downloadnya Windows. Nah, sambil nunggu itu download, langsung aja juga install atau download Voicemeeter di sini. Terserah mau yang XC atau yang zip package. Gue sih personally langsung yang XC aja biar bisa langsung diinstal. Nah, kalau misalkan udah download dua-duanya, tinggal diinstalnya aja satu-satu. Nah, karena di sini gue udah install kasusnya, jadi tulisannya remove driver. Kalau misalkan kalian belum pernah install atau download sama sekali, di sini harusnya tulisannya install. Jadi kalian tinggal ikutin aja tuh alur installnya. Terus kalau misalnya udah keinstall, harusnya sih udah aman untuk Voicemeeter sama VB Audio Cable-nya. Nah, untuk yang VB Audio Cable, di sini ada dua versi XC-nya. Nah, kalau misalnya kalian Windows yang 32-bit, silakan run yang biasa. Tapi kalau misalnya Windows kalian yang 64-bit, silakan run yang x64. Nah, di sini gue pakainya x64 karena Windows gue 64-bit. Ikutin aja alur installnya. Kalau misalnya udah selesai install, nanti bakalan disuruh untuk restart PC. Nah, kalau misalnya udah kalian restart PC-nya, harusnya udah aman tuh, udah terinstall semuanya. Oke, jadi ini udah di Voicemeeter-nya. Untuk settingannya, kalian bisa ikutin aja yang ada di interface gue nih. Jadi gainnya gue 7,3 desibel karena gue pengen agak lebih kenceng suaranya. Nah, terus ini biar buat ngatur efek suara. Jadi karena gue taruh di kiri bawah sedikit, nah dia jadinya bikin suara gue agak lebih ngebas. Kalau misalnya gue naikin, harusnya dia bakal lebih cempreng. Kalau misalnya dikesiniin, nanti bakal berubah lagi, kesini berubah lagi. Ini pokoknya berubah-berubah lah kalau misalnya dimain-mainin. Nah, gue biasanya taruh di sini untuk bikin suara gue lebih ngebas dan lebih jernih. Terus ini gunanya buat suara lu nih yang B ini. Kalau yang A ini gunanya buat dengerin suara lu sendiri. Jadi kalau misalnya lu mau ngomong sambil dengerin suara lu sendiri, yang A-nya dinyalain. Kalau misalnya nggak mau, A-nya dimatiin. Nah, untuk input dan outputnya, ini kalian akan pakai mikrofon yang kalian pakai. Dimana di sini gue pakainya yang Tavware BM800 di USB audio device. Tapi gue pilih yang WDM karena dia main device gua. Nah, untuk yang dua sama yang virtual input ini sebenarnya kalian diemin aja karena dia nggak akan signifikan kepada settingan kalian. Nah, yang penting ini adalah yang hardware out. Nah, yang A1 ini itu dia berperan sebagai suara output kalian atau suara keluar kalian. Nah, di sini gue pakainya MMI speakers USB audio device. Terus sebenarnya kalian terserah mau pakai yang
speaker luar atau speaker headset gitu, yang penting pilihnya yang MMI. Kenapa yang pilih yang MMI? Karena supaya dia tidak tabrakan dengan main device kalian. Jadi kalau misal kalian umpamanya pilih yang WDM juga, nanti alhasil kalian nggak akan bisa pakai device output kalian di aplikasi atau software lain. Nah makanya di sini gue pakainya MMI supaya dia running in the background. Nah untuk yang A2 gue pakainya yang KS VB Audio Point. Inilah gunanya yang tadi gue suruh kalian untuk install untuk voice meternya, VB Audio Point-nya. Nah ini tuh dia berperan sebagai mic virtualnya. Nah kalau misal kalian bertanya kenapa pakainya yang KS, sebenarnya gue masih agak kurang tahu karena sebenarnya ini gue masih ngikutin tutorial orang lagi, tapi udah lama tutorialnya. Ini gue agak sedikit membarukan aja gitu. Pokoknya untuk yang A2-nya itu berperan sebagai mic virtual kalian dengan menggunakan VB Audio Point yang udah diinstal tadi. Nah, kalau misalnya voice meter udah jadi default device recording kalian, pasti bakalan ada yang ngeluh tuh, kok noise-nya kenceng banget bang, suara mic statiknya kenceng banget bang. Nah, disinilah software kedua yang akan menyelamatkan hidup kalian. Software kedua ini adalah Audacity. Audacity adalah software audio editing yang udah umum banget tuh, yang udah diketahui banyak orang. Tapi mungkin kalian yang datang ke video ini belum tahu sama sekali tentang software ini, atau udah tahu tapi gak tahu cara pakainya. Pokoknya tinggal klik di deskripsi, klik download Audacity, terus download dan install sesuai alurnya. Nah, sekarang kalau udah install Audacity, di Audacity ini macam-macam settingannya. Gua nggak bakalan kebanyakan jelasin fungsi Audacity secara keseluruhan, tapi cuma bakal ngajarin gimana caranya bikin suara rekaman kalian jadi lebih profesional. Pertama-tama, kalian pasang recording device itu voice meter output dalam kurung VB audio. Buat dengerinnya, terserah mau pakai speaker atau headphone kalian. Nah, kalau udah, kalian rekam dulu tuh rekaman yang kalian mau rekam. Misalnya nih, gue mau bikin voice over. Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah terus kalau misal udah selesai rekamannya, kalian mencet stop. Terus kalian dengerin tuh rekamannya. Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Misalnya nih, di rekaman gua, noise dari voice meter itu gede banget, kayak ada static noise-nya gitu. Nah, di sini kalian mau mainin menu noise reduction. Caranya adalah kalian blok aja dulu sedikit bagian dari noise yang mau kalian ilangin. Terus kalau udah, ke menu efek, terus ke noise reduction. Nah, ini gunanya kalian ambil dulu noise profile-nya biar Audacity bisa tahu noise kayak apa yang mau dihilangin. Kalau udah, kalian sekarang blok semuanya atau select all, bisa pakai Ctrl A juga. Terus ke menu efek lagi, terus pencet noise reduction. Nah, terus kalian bisa ikutin nih settingan noise reduction gue yang ada di layar kalian sekarang. Atau kalian kalau mau mainin dan tweak-tweak sendiri juga boleh sesuai kebutuhan noise reduction-nya. Nah, kalau udah, tinggal klik yang reduce, terus klik OK deh. Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah udah deh, sekarang rekaman kalian harusnya kedengeran lebih profesional dari kalau nggak pakai soundboard voice meter atau sound editing software kayak Audacity ini. Oke, jadi ini adalah perbandingan dari 4 audio device yang bakalan gua kasih lihat di video ini. Jadi sekarang gua lagi ngomong dengan menggunakan mic kamera aja nih. Jadi suara noise-nya kenceng banget, AC kedengeran, motor lewat di depan kedengeran, terus kipas laptop gua kedengeran. Jadi overall ya mediocre banget lah. Nah, sekarang gue pindah ke mic Tavware BM800 tapi dalam kondisi stok. Jadi gue ngerekam ini cuma bener-bener cuma ngerekam, klik record, abis itu langsung di save, nggak diedit, nggak diapa-apain, nggak pakai software lain, cuma Audacity aja di record pakai Tavware BM800 yang stok. Nah sekarang gue transisi ke mic Tavware BM800 yang udah dipakein voice meter. Nah jadi gunanya voice meter ini adalah untuk bikin suara kita karakternya sedikit berubah mungkin, tapi bikin jadi lebih premium aja gitu kedengarannya. Tapi walaupun begitu, voice meter ini pasti kalau nggak diedit sama sekali, noise-nya bakalan banyak banget kayak gini nih, seperti yang kalian denger. Ada suara static mic-nya nggak jelas gitu, terus mungkin jadinya suara lebih kenceng daripada yang kalian mau, atau mungkin noise-nya masih kedengeran. Nah, sekarang gue bakal transisi ke yang pakai Audacity. Nah, di bagian ini gua pakai voice meter Tavware BM800, terus abis itu gua post production lagi di Audacity dengan cara ngurangin noise-nya, gua ngilangin noise-nya. Jadinya suara laptop gua kipasnya nggak kedengeran, suara AC nggak kedengeran, tapi suara gua kedengeran jernih, karakternya udah berubah dari voice meter, jadinya overall jauh lebih premium, suaranya lebih bagus daripada stock mic BM800 aja. Ini perbandingannya. Oke, udah segitu aja tips dan tutorial dari gua. Kan sebenarnya nggak perlu mic mahal untuk suara kalian bisa kedengeran lebih mahal. Nah,
Kebetulan voice meter ini juga bisa digunakan untuk menjadi mic virtual buat kalau kalian ada virtual meeting kayak Zoom, Google Meet, Discord gitu-gitu. Nah, Audacity juga sebenarnya berguna banget karena Audacity ini sound editor yang sangat-sangat luas banget cakupannya dan udah lumrah banget dipakai sama orang banyak. Jadi ya berguna banget lah kedua software ini di luar kayak proses content creation kayak gini. Oke, itu aja untuk video hari ini. Semoga tips atau tutorial dari gue ini membantu kalian dalam meningkatkan kualitas audio kalian. Kalau misalnya kalian suka videonya silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike, dan jangan lupa kasih kritik atau saran di comment section di bawah. Jangan lupa juga subscribe dan follow sosial media gue yang ada di deskripsi juga di bawah. Gue juga aktif banget di Discord gue, jadi kalau kalian mau join Discord gue untuk nanya-nanya, silahkan aja join, linknya juga bakal ada di bawah. Itu aja untuk video hari ini, terima kasih buat semua yang udah nonton. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.